Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Purbadamara dari kelompok 8, mata kuliah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kalimat. Di sini terdapat nama-nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, Amanda Purbadamara, dan yang kedua Elisa Fitri, yang ketiga Indra Irawan, dan yang keempat Nawang Sari. Jadi di mata kuliah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ini kami kebetulan mempresentasikan materi tentang kalimat. Di materi kalimat ada 4 poin. Yang pertama batasan kalimat, yang kedua ciri-ciri kalimat, yang ketiga bagian-bagian kalimat, dan yang keempat struktur kalimat. Batasan kalimat. Kalimat adalah suatu bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasi menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Tutur seseorang atau lebih sempit lagi. Kalimat diungkapkan oleh seseorang dengan sendirinya mencakup beberapa segi. Yang pertama, bentuk ekspresi, yang kedua intonasi, yang ketiga makna atau arti, dan yang keempat itu situasi. Bentuk ekspresi diwujudkan oleh kata atau rangkaian kata-kata yang diikat oleh tata susun yang dimiliki oleh tiap-tiap bahasa. Kata-kata sudah mencakup bidang morfologi dan fonetik bahasa, sedangkan tata susun mencakup bidang sintaksisnya. Beberapa pendapat ahli mengenai definisi kalimat antara lain, yang pertama Sultan Takdir Ali Syabana dalam Kamus Tata Bahasa Tradisional mendefinisikan kalimat sebagai satuan kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pikiran yang lengkap. Yang kedua, menurut Parera, kalimat adalah sebuah bentuk ketatabahasaan yang maksimal yang tidak merupakan bagian dari yang lain yang lebih besar dan mempunyai ciri kesenyapan final yang menunjukkan bentuk itu berakhir. Dan yang ketiga, itu menurut Krida Laksana, yaitu kalimat adalah suatu bahasa secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara struktural dan potensial terdiri dari klausa. Baiklah, saya Elisa Fitri akan melanjutkan materi. Menurut Ramlan, kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun naik. Menurut Cook, dalam tarigan, kalimat adalah satuan bahasa yang relatif dapat berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi akhir dan terdiri dari klausa. Sedangkan menurut Kerap, kalimat adalah satu bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan di mana intonasinya menunjukkan bahwa ujaran itu sudah lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang penting atau yang menjadi dasar kalimat adalah konstituen dasar dan intonasi final, sedangkan konjungsi hanya ada kalau diperlukan. Intonasi final yang ada yang memberi ciri kalimat ada 3, yaitu intonasi deklaratif yang dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda titik, intonasi interrogatif yang dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda tanya, dan intonasi seru yang dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda seru. Adapun ciri-ciri kalimat, yang pertama yaitu merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. 3, mempunyai pola intonasi akhir. Keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. 5, sebagai satuan bahasa atau satuan gramatikal. Yang keenam, terdiri atas satu kata atau lebih, tidak terbatas, atau terdiri atas klausa.
7. Secara relatif dapat berdiri sendiri. 8. Dalam konvensi tulis ditandai oleh awal huruf kapital dan diakhiri tanda baca, yaitu tanda titik untuk kalimat deklaratif, tanda tanya untuk kalimat interrogatif, dan tanda seru untuk kalimat interjektif. Lalu, bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat adalah fungsi yang di dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku terdiri dari sekurang-kurangnya atas dua unsur, yakni S dan P. Unsur yang lain O, pel, dan ket. Dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Selanjutnya, bagian-bagian kalimat dan ciri-ciri subjek, predikat, objek, dan pelengkap. A. Subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi kalimat lain, yaitu predikat. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut. A. Jawaban apa atau siapa. B. Dapat didahului oleh kata bahwa. C. Berupa kata atau frasa benda nomina. D. Dapat disertai kata ini atau itu. E. Dapat disertai pewatas yang. F. Tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebagai berikut. B. Predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. A. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Dalam kalimat susun biasa, predikat berada langsung di belakang subjek. C. Predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. D. Dalam kalimat susun biasa. S. P. Predikat bernotasi lebih rendah. E. Predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel la. F. Predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan pokok kalimat atau bagaimana pokok kalimat. C. Objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat dalam kalimat aktif. Objek dapat dikenali dengan melihat verba transitif pengisi predikat yang mendahulinya. Objek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Berupa nomina atau frasa nominal. B. Berada langsung di belakang predikat yang diisi oleh verba transitif. C. Dapat diganti enklitiknya ku atau mu. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan. Contoh, dosen menerangkan materi. Menerangkan adalah verba transitif. Menerangkan adalah verba transitif. Ibu menyuapi adik. Menyuapi adalah verba transitif. Hubungan predikat dan pokok kalimat dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini. Adik bermain, adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Adik adalah pokok kalimat, bermain adalah yang menjelaskan pokok kalimat. Ibu memasak, ibu adalah pokok kalimat, memasak adalah yang menjelaskan pokok kalimat. D.
Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap. Pel. Bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal. Dan keduanya berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Kemiripan antara objek dan pelengkap. Pelengkap mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber, dan predikat pasif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks di atau ter. B. Pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba dui transitif pengisi predikat. C. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba adalah, ialah, merupakan, dan menjadi. D. Dalam kalimat, jika tidak ada objek, pelengkap terletak langsung di belakang predikat. Tetapi kalau predikat diikuti oleh objek, pelengkap berada di belakang objek. E. Pelengkap tidak dapat diganti dengan prominanya. F. Satuan bahasa pengisi pelengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi sebagai objek menduduki fungsi subjek apabila kalimat aktif itu dijadikan kalimat pasif. E. Keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan keterangan kepada seluruh kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat dapat dilihat pada contoh berikut. Yang pertama, ibu membeli kue di pasar. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, kue sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. Contoh kedua, ayah menonton TV tadi pagi. Ayah sebagai subjek, menonton sebagai predikat, TV sebagai objek, tadi pagi sebagai keterangan waktu. Struktur kalimat. Semua kalimat yang biasa kita gunakan, beberapa di antaranya berasal dari struktur ataupun dari kalimat dasarnya saja, sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Kalimat dasar tersebut dapat dikembangkan lagi berdasarkan dengan kaidah yang berlaku. Adapun pola dasar dari kalimat bahasa Indonesia yakni yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar berpola SP hanya memiliki dua unsur, yakni subjek dan predikat. Pada umumnya, predikat dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, maupun kata bilangan. Contohnya, mobil itu besar. Mobil itu sebagai subjek dan besar sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPO. Pada kalimat SPO biasa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kalimat dasar berpola subjek predikat pelengkap. Contoh, keluarganya pergi liburan. Keluarganya merupakan subjek, pergi sebagai predikat, dan liburan sebagai pelengkap. 4. Kalimat dasar berpola subjek predikat objek pelengkap. Contoh, sopir taksi mengemudikan taksinya ugal-ugalan. Sopir taksi sebagai subjek, mengemudikan sebagai predikat, taksi sebagai objek, dan ugal-ugalan sebagai pelengkap. 5. Kalimat dasar berpola subjek predikat keterangan. Contoh, Gilang bermain malam hari. Gilang sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan malam hari sebagai keterangan. 6. Kalimat dasar berpola SPOK. Contoh, Setiawan mencuci bajunya pagi tadi. Setiawan sebagai subjek,
mencuci sebagai predikat, bajunya sebagai objek, pagi tadi sebagai keterangan. 7. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kalimat dasar dengan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Contoh, Bapak membelikan Gilang sepatu olahraga di Moromal. 8. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Kalimat dasar dengan menggunakan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, serta keterangan. Contoh, aku sedih ketika kamu masuk rumah sakit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.